1, 2, 3. Hai guys. Anak pintar nih. Oke guys, welcome back to Gada Daily Family. Yeay, tepuk tangan. Kita udah di mobil nih guys. Heboh. Jadi kita lagi nunggu papanya nih. Ini tepat di depan Purwacaraka Music Studio. Kita lagi nunggu papanya lagi kasih les sekitar 2 jam di dalam. Dan kita menunggunya, tadi dia sudah tidur sekitar 1 jam. Yeay. Sorry guys, dia lagi meler ini. Kita lagi kedinginan di mobil dan cuacanya kalian bisa lihat di sini hujan. No. Oh sayang. Kenapa ini? Nih. Oh no. Bilang apa? Haji. Kita nggak disponsori sama Nestle ya guys. Jadi di video kali ini saya mau berbagi cerita kepada teman-teman. Mungkin sudah banyak kali saya cerita tentang kehamilan saya semenjak saya hamil Gada ini ya guys. Apa yang saya rasakan saat hamil dia guys. Jadi seperti biasanya dalam sebuah kehamilan, paling teman-teman yang sudah pernah merasakan kehamilan pun tahu bahwa satu kebahagiaan terbesar yang bisa kita rasakan tuh saat kita hamil. Jadi makanya saya kalau orang-orang hamil tuh saya merasa aduh mereka tuh dalam posisi lagi bahagia banget karena sedang hamil. Nah, berbeda terbalik sama pada saat sudah melahirkan ya guys. Dan itu adalah yang harus kita jalani memang. Bukan sedikit air mata yang keluar untuk semua pengalaman yang akan kita lewati gitu guys. Jadi ya teman-teman yang sedang hamil selamat dan nanti harus benar-benar siap mental untuk semuanya itu. Dan sekarang saya mau bagi kisah saat saya hamil si Gada ini. Nah jadi dari awal mungkin teman-teman sudah nonton video yang sudah saya upload, beberapa video yang tentang our story itu. Jadi cerita tentang saya hamil dia lah segitu. Teman-teman sudah nonton semua, yang belum nonton silahkan nonton. Nah kalau untuk yang cerita kali ini saya mau berbagi cerita pada saat saya hamil Gada. Itu kita tahu dia ada dalam sapnya perut itu saat dia 4 minggu kan ya guys, sesuai dengan cerita yang kita sempat kasih tahu 4 minggu. Nah setelah itu setelah saya tahu bahwa saya sedang hamil dia, itu saya benar-benar langsung yang namanya kayak orang bilang orang bilang yang kalau orang hamil tuh mabuk itu dalam arti gini guys, dalam arti saya tidak bisa makan, saya mual terus dan saya maunya tuh rebahan. Dan saya pikir itu yang terjadi di saya guys, ternyata bukan cuma saya, banyak orang, bahkan dokternya Gada yang sekarang lagi hamil pun merasakan hal yang sama. Orang kadang berpikir itu suatu kelebayan ya, itu melebih-lebihkan atau itu satu hal yang disengaja atau gimana. Cuma yang sesuai dengan pengalaman saya juga sempat bagikan ini kayaknya. Tapi ngidam tuh kayak gini guys, yang saya rasakan. Ngidam itu adalah satu mood dimana yang si ibu ini kan contohnya kayak saya hamil dia ini kan saya nggak bisa makan, saya mual, muntah dan sebagainya. Nah ngidam itu sesuatu yang kayak saya harus dapetin atau supaya saya nyaman gitu guys. Jadi orang sekeliling saya tuh mesti memahami posisi saya supaya saya nyaman gitu, supaya saya tidak mut-mutan dan sebagainya. Karena pada saat hamil tuh bener-bener mudian dan sebagainya, dan pokoknya itu sangat menyiksa guys. Nah ngidam di sini dalam arti orang di sekeliling keluarga itu benar-benar harus memahami posisi bumil yang sedang mengalami kondisi ini gitu guys. Nah saya ini hamil dia ini saya benar-benar mabuk parah sampai saya ini malas, sampai saya tahu saya malas datang ke sekolah. Memang beberapa kali saya datang mengajar guys, sampai perut saya juga sudah besar, saya masih ngawas ujian dan sebagainya. Cuma sebagian besar saya habiskan waktu di rumah. Karena apa? Karena itu muntah, mual, dan saya nggak suka cium bau-bau yang tajam gitu guys. Dalam hal ini mungkin bisa saya sebutkan bau-bau seperti parfum atau bau bawang, atau kalian tau lah bau-bau yang tajam seperti apa gitu. Saya nggak bisa cium itu, dan saya di situ merasa langsung mual, muntah, langsung kemudian langsung mood hilang gitu guys. Nah saya tuh senang sekali mendengar teman-teman saya yang hamil saat ini, dan hamilnya tuh hamil orang Jawa, kami orang Jawa bilang itu hamil kebo itu hamil yang tidak merasakan apa-apa, tidak rasa mual, bisa makan apapun,
Dan itu enak sekali guys. Saya bilang, saya kalau ketemu teman-teman saya yang hamil seperti itu, saya bilang, aduh kalian paling enak ya. Saya dulu tuh hamil gak ada tuh, saya tidak bisa namanya cium bau tajam-tajam tuh, saya nggak bisa makan. Bayangkan pernah saya seharian saya di kamar tidur nangis cuma sedikit sampai ember tuh standby di kamar, muntah. Abis itu saya minta dikerokin dan semuanya sampai pas jam 1 atau jam setengah 2 malam itu saya minta bapaknya Gada ini cari pisang guys. Dan kalian tahu kalau itu pisang masak bisa mintalah di tetangga. Ini pisang mentah yang saya benar-benar mau yang dari pohon yang baru dipetik. Itu istilah ngidam, itu yang saya rasakan guys. Mungkin teman-teman di luar sana bisa bilang itu berlebihan ya guys, tapi itu yang saya ingin makan pada saat itu guys. Kalian cari, puji Tuhan ada teman guru satu yang bantu dan akhirnya dapat. Nah, itu yang minusnya saat hamil Gada sih, bener-bener mual, muntah dan sebagainya. Tapi ada satu hal yang menurut saya itu satu anugerah, satu kelebihan. Saya ini pada saat hamil dia ini, saya itu berkegiatan dalam arti kata bukan berkegiatan kayak ngajar atau ini. Saya nyanyi di orang nikah, kemudian MC di orang nikah, kemudian saya bawa acara di gereja maupun dimanapun. Saya pimpin pujian di gereja. Itu Gada tuh dalam perut tuh anteng banget guys. Dan saya sangat merasa satu kebanggaan, atau bukan kebanggaan tapi satu hal yang ini memang anak ini suka banget dengan dunia musik gitu, dunia entertain gitu. Karena saya bisa pusing atau mual atau nggak mood itu di saat saya cuma di rumah atau saya ngajar, itu saya rasa kayak macam bikin saya nggak nyaman gitu. Nah tapi pada saat saya ada di satu acara, saya pimpin acara, saya nyanyi di satu acara, terus saya jadi pemimpin pujian di gereja, itu ini anak dalam perut dia sangat anteng dan saya pun tidak merasakan hal mual ataupun saya merasa nyaman banget. Saya merasa senang banget ada di posisi megang mic gitu guys. Saya nggak tahu apakah ini dirasakan juga oleh teman-teman yang lain. Itu sebabnya saya hamil dari 0 bulan sampai saya 9 bulan. Itu saya tetap ada di atas panggung, saya nyanyi, saya terima job MC, saya bisa pimpin pujian. Sampai pada saat itu saya punya gembala gereja ini sudah takut kan guys, karena saya kan perutnya besar banget. Udah ngomong ke kita punya ketua tim musik kalau itu Agnes suruh istirahat sudah, karena sudah besar perutnya, takutnya terjadi apa-apa kan. Kalian tahu kita kalau sembahyang kayaknya pasti agak sedikit lebih geret semangat dan nyanyi segala macam. Nah itu saya lakuin guys, dan tidak terjadi apa-apa sampai saya melahirkan dia. Dia malah senang kalau kita nyanyi haleluya, haleluya. Makanya sekarang dia kalau pas keluar, dia kalau dengar puji-pujian tuh dia angkat tangan, dia duduk berlutut angkat tangan gitu guys. Mungkin karena orang bilang ini karena Agnes sering bawa dia waktu dia dalam perut ke atas altar, jadi dia senang sekali dengar puji-pujian. Dan dia ini kalau dibawa ke gereja dulu tuh masih kecil guys, sementara musik yang besar itu bunyi, dia tidak akan berkutik dan bahkan dia bisa tidur. Dia bisa rasa nyaman banget. Sebelah benar-benar berarti selama ini yang saya hamil dia tuh ya dia sudah merasakan dalam perut seperti itu. Dia waktu kecil itu dibawa ke gereja, kita di gereja kan full band guys. Dia bawa ke gereja tuh dia tidak rewel, tidak apa, dan dia senang banget kalau pada saat musik itu bunyi. Kita kan biasa kalau ke gereja masuk di awal itu sudah praise and worship sekitar 30-an menit, 20 sampai 30 menit. Nah, itu dia diam pada saat musik mati, siap untuk khotbah, dan disitulah dia mulai bangun guys. Jadi puji Tuhan dia ini suka banget dengan musik. Ya deh ya. Ya. Cerita-cerita boleh dia suka tumpah susu di bawah sini ke astaga. Mana dia punya botol? Ini nih, dia punya penutup. Nah gitu guys. Jadi yang saya mau bagikan di sini itu saya hamil Daud ini memang ada plus minusnya. Minusnya itu yang tadi saya bilang, saya kemudian terus muntah, bener-bener muntah. Bahkan saya muntah tuh dari 0 sampai 9 bulan guys. Bener-bener muntah yang kayak kayak teman-teman pasti yang belum pernah hamil belum pernah merasakan ini. Cuma gini, kayak ada sesuatu di kita punya leher itu yang mau kita keluarin terus, itu berupa ludah. Nah kemudian kalau kita mau telan itu kayak
kayak kita mau muntah gitu guys. Jadi gimana ya mau jelaskan, mungkin teman-teman pada saat nanti hamil dan merasakan itu teman-teman bisa merasakan, tapi susah mau dijelaskan. Makanya kenapa orang hamil tuh sering sekali buang ludah kan, meludah gitu. Saya dulu sempat lihat, saya punya teman guru juga tuh hamil sering lakukan itu. Saya berpikir kenapa begitu ya, kayak ini guys beneran itu memang kayak macam mau dikeluarin, bener-bener mau kasih keluar gitu. Nah itulah pengalaman yang saya punya, dan masing-masing anak itu berbeda ya guys. Dan dia ini anak yang bawa berkat banget. Semua anak itu membawa berkat. Makanya orang Jawa tuh bilang banyak anak tuh banyak berkat gitu. Dan pada saat dia keluar itu bener-bener Tuhan tuh memberkati dia lewat orang-orang yang ada di sekitar kita gitu, baik dari keluarga, baik dari teman-teman kita dan semuanya itu. Oke guys, jadi sekian video saya. Ini video tentang Our Story ya, saya masukin di playlist Our Story karena cerita tentang kita. Dan satu kebanggaan bagi saya bisa hamil anak ini, bisa mengandung dia selama 9 bulan. Dan video ini mudah-mudahan ditonton sama Gada besok besar ya Dede. Nyanyot Hey, besok kalau besar nonton video ini ya Ayah, bahwa supaya dia tahu dia punya lahir itu seperti apa. Dia sudah pup kayaknya nih guys. Oke, terima kasih semuanya. Inilah cerita kami, dan nantikan cerita-cerita berikutnya. Saya kocian dan mau belingus. Saya akan coba cerita tentang cerita-cerita yang lainnya semasa pertumbuhan dari dia ini. Oke semuanya, terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gada Daily Family. Dadah.